Ini kapal keruk ya, bagian belakang desanya kayak gini. Ini ruang-ruangannya, ada cerobong apa di sana tuh. Si kapalnya ini ada apa yang panjang nih untuk turunkan ini, untuk sudut pasirnya kali. Masuk sini diproses kali. Sana juga ada pasirnya. Replika kapal keruk timah ya, pasir. Keruk pasir ini ambil timah sejak tahun 1920. Kapal keruk sudah merupakan salah satu alat untuk menguruk tanah-tanah yang banyak mengandung biji-biji timah di laut dan sungai, baik dari lapisan primer hingga lapisan sekunder, dengan menggunakan mangkok yang dijalankan dengan rantai. Tanah-tanah tersebut kemudian diolah dengan pemisahan terlebih dahulu antara tanah dan pasir timah. Sekarang kapal keruk masih tetap ada dan digunakan untuk penambangan timah seperti yang ada di Bangka, Singkap, dan Karimun Kundur. Ini kita lihat, ini bagian Museum Geologi dan Pertambangan ya. Di sini ada maket tambang biji timah primer tahun 1857 sampai 1942. Bagi teman-teman aktivitas tambang, kita lagi kunjungi Museum Geologi dan Pertambangan. Ini apa? Bentuk tambang timah tahun 1857 sampai 1942. Jadi ini primer ya, tambang timah primernya kayak begini, zaman Jepang. Ini maketnya aja. Nah, ini bagi teman-teman aktivitas tambang, kita nggak bicara tentang tambang aja, tapi kita juga bicara tentang tambang di zaman dahulu ya. Jadi bukan cuma, jadi kita untuk tahu itu kita kunjungi museum. Ini maket tambang pengangkut rantai tahun 1851 sampai 1900. Mine transport chain mockups 1851 to 1900. Mitch Bowcatten model in 1851. Bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. Jadi ini maket tambang pengangkutnya dengan rantai kayak gini, nambang-nambang. Ini apa nih? Ini juga sama nih, maket tambang juga. Itu ada yang maket peleburan timah. Oh, ini maket peleburan timahnya. Di situ tuh ada ini semacam apa ini? Nggak kelihatan dari situ ya, nggak kelihatan. Sini dari sana. Mana ini ada rumahnya nih, rumah peleburan. Situ masuk dari situ, masuk ke dalam sini, diolah di sini. Semacam wadah untuk pemisah pasirnya tuh. Masuk sini, nanti ada karpet segala macam. Itu sana lagi. Jadi nih peleburan. Nah, terus kita lanjut ke sini, ada maket tambang pompa semprot di atas ponton tahun 1909 sampai 1958. Mine pump spray pump over the ponton in 1909 to 1958. Ini kayak gini nih bentuknya nih. Dari sini diambil proses. Di sini proses pertama, masuk sini, dari sini tetap proses lagi atas semprot. Itu di sana juga ambil, masuk sini. Semua kayaknya di sini pusatnya, senternya. Sini masuk sini, dari sini masuk sini, nanti kan center. Baru dari sini bawa ke luar, tambang pompa semprot. Ini apa ini? Ini ada maket tambang pengangkut rantai tahun 1906 dan tambang instalasi pengangkutan ban tahun 1908. Ini kayak semacam jalur kereta nih. Dari sini naik ke sini. Kelihatan ya teman-teman, ini turun, ini ada sedikit lembah ya di sini, lembah, baru di sini naik.
Ini tambangnya dikasih kayu biar nggak longsor. Biar nggak longsor, aman. Ini kayu-kayu sama kayak gini. Ini juga dari sini diambil, pinggir-pinggiran dikasih kayu, baru dikasih ke atas sana ya. Ini lembah. Ini posisi rumahnya di atas ketinggiannya. Dari sini naik ke atas. Oke. Itu ada rantainya, ban berjalan. Nah ini pada tahun 1900 udah pakai ban berjalan ya. Ban berjalan itu yang sekarang kita sebut nama conveyor. Oke. Ini kayak semacam instalasi listrik ya kawan-kawan. Maketnya. Ini maket jalur instalasi listrik Manggar. Oh Manggar. Manggarnya di sekarang jadi Kabupaten Belitung Timur. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Kita masuk ke maket tambang secara modern dengan semprot dan jig. Nah ini yang sekarang modern. Dari sini ambil hasil masuk sini proses. Oke. Ini tilingnya dibuang, tiling. Prosesnya diambil. Ini masuk sini proses. Oke, ini ada maket tambang penguruk pompa tahun 1911 sampai 1951. Di sini ini pompaan limbah juga. Oh di situ pompanya itu, tampil situ, masuk sana. Pesan di sana diolah lagi. Jadi material itu pasirnya diolah di situ. Nanti yang ibaratnya yang kotornya olah situ, nanti yang bersihnya olah sini, ini masuk limbah. Oke. Ini kakak dendang. Ini apa? Ini contoh kapal keruk juga ini. Namanya kakak dendang. Besar ya, gede. Ini maketnya aja kurang lebih 2 meter lebih ya. 3 meteran panjangnya. Lebar kurang lebih 50 cm. Lalu ini ada batu-batu nih. Granit katalistik, breksi dengan siderit, grano gabbro, granidiorit ada, pilit ada, boksit kristalin, magnetit, boksit breksi, berbreksi senolit, granit taplit, kalsi granit, hematit, kasiterit. Nah ini nih kasiterit nih, mineral pembawa timah ini, kalkopirit, pirit, breksi, granit, kata, klastis, pirit, greysen kuarsa. Oh greysen kuarsa. Ini jenis-jenis batuan dan mineral. Kasiterit, hematit, kuarsa, pirit, galena itu Pb, plumbung. Kasiterit SnO2 atau Sn atau stannum. Koleksi batuan, raw collection batuan mineral, beku alluvial sedimen terdapat pada areal penambangan timah di Pulau Belitung yang dikoleksi oleh Dr. R. Osberger. Types of mineral rock, frozen alluvial sediment containing in tin mining area on this island Belitung, in the Belitung Island, collected by Dr. R. Osberger. Arsenopirit, chart dengan urat kuarsa, pirit, galena pirit, kasiterit, sienit, batu pasir, kontak granit hornfels. Oh, granit hornfels itu yang sudah granit dia mengalami proses pembakaran lagi. Biotit granit, leucograysen, anortit gabbro, arsenopirit, hematit pirit, hematit magnetit, arsenopirit, magnetit arsenopirit, magnetit pirit, chart pirit, galena pirit. Pirit itu kandungan kimianya FeS2. Jadi ferum sama sulfur ya. Sulfur ya. Magnet turmalin, pirit hematit,
tonalit, albet granit. Nah itu putih-putih gitu. Tonalit juga hampir kayak granit tuh, putih-putih. Pirit hematit, pirit kalkopirit, magnetit, galena kuarsa. Oh ada galena kuarsa, PB sama GZ. Magnetit kuarsa, hematit galena. Magnetit arsenopirit, hematit arsenopirit, kalkopirit hematit, pirit kasiterit. Nah ini ada kasiterit kayak gini. Pirit gabro galena urat kuarsa putih. Oke. Batuan mineral alfial yang terdapat pada areal penambangan timah di Pulau Belitung yang dikoleksi oleh Dr. R. Osberger. Jadi ini semua. Breksi kuarsa urat pirit, amfibolit. Nah ini ada amfibolit. Ada lain bentuknya lainnya. Pirit, amfibolit, pirit batu pasir, kuarsit, pirit, kalkopirit, kasiterit, galena. Magnetit, slate itu batuan metamorf. Urat kuarsa, GZ, porfiri, hematit halus, ukuran botol kalkopirit, kasiterit, limonit. Oh ada kasiterit campur limonit, ini kuning gitu. Sulfat tembaga, gosan hematit, kalsit, chart, galena kuarsit, pirit galena, sileksit, breksi kuarsa urat pirit. Ini juga sama, semua ini koleksi dokter Osberger semua. Magnetit itu, konkresi, ada konkresi, urat kasiterit, magnetit. Jadi dia magnet itu kayak besi ya, dia magnet. Kandung hematit juga ada besinya, Fe-nya. Hanya kandungan Fe-nya itu kan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dengan ciri tekstur kristalnya yang beda ya. Breksi kerang, biji nikel, udah nikel juga. Biji nikel berekresi, siderit, radiolaria, harusnya radiolaria, kuarsa, garnierit. Oh itu garnierit. Garnierit itu mineral yang ditemukan di nikel, batu kawi, di nikel ya, batu kawi lain lagi. Batu kata klasik biotit granit. Oh biotit granit mineralnya besar-besar. Granit. Biotit granit putih. Granit. Oh granit kayak gitu. Albit granidiorit. Sonolit. Tanah liat. Putih kayak gitu. Kayak kaolin juga hampir. Pastir kasiterit. Oke. Ini apa ini? Mantel Cina dibuat dari bahan ijuk, dipergunakan oleh pekerja tambang timah asal Cina untuk melindungi tubuh dari sengatan sinar matahari. Mantel ini dipergunakan di Belitung sekitar tahun 1850 sampai 1895. Oh ini. Hematit Fe2O3, pirit FeS2. Nah itu rumus kimianya. Ini apa nih? Kasiterit. Oh ada kasiterit tapi dia kayak ada skorianya itu, struktur skoria, lubang-lubang. Kaksa. Apa ini kaksa? Wolfram. Kontak granit. Oh itu kontak granit. Boksit. Oh itu bauksit. Kasiterit. Kayak gitu ya kasiterit. Teksikoi.
Ini kayak breksi, kayak konglomerat. Batu tanah liat keras. Tanah liat keras kayak itu. Ini Riau, Sulawesi, Bulu Dalang. Ini dari koleksi dari daerah-daerah luar juga. Grano dioret. Oke, batu pasir magnetit, breksi diabas, hematit. Jadi dengan adanya kayak gini kita bisa tahu batuan-batuan apa yang ada. Pasir-pasir. Pasir sirkon. Ini pasir sirkon kayak gitu. Konkresi siderit kayak gitu. Breksi. Kaolin, ini putih gini kaolin. Kaolin putih dua-duanya ini kaolin. Kuarsit. Breksi. Oke, mantap ya. Batu-batuan semua. Koleksinya dari macam-macam. Jadi gitu aja teman-teman. Kita sudah di museum di bagian geologi dan pertambangan di museum di Kota Tanjung Pandan, Belitung. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Jadi ini ada tambahannya nih, Belitung, keletakan dan sumber daya alam. Sejak 4 Desember tahun 2000 ketika terbentuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, sesuai dengan nama provinsi, Pulau Belitung masuk dalam wilayah provinsi ini. Secara geografis, Pulau Belitung berada pada sekitar koordinat 2 derajat 50 menit lintang selatan dan 100 derajat 55 menit bujur timur. Di antara Pulau Bangka dan Pulau Kalimantan, dalam lalu lintas pelayaran, Belitung terletak di jalur lintas yang menghubungkan Selat Malaka dan Jawa. Sebagaimana halnya dengan Pulau Bangka, Belitung juga dikenal sebagai daerah penghasil timah dan pasir timah. Meskipun buminya menghasilkan timah, namun penambangannya baru dikenal pada sekitar abad ke-18, yaitu setelah ditemukannya timah secara tidak sengaja di Bangka pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Timah dari Belitung mulai ditambang secara besar-besaran. Hasilnya dapat dijadikan sumber penghasilan kerajaan. Secara geografis, lokasi Belitung agak jauh dari pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Akibat dari jauhnya lokasi, pengontrolan terhadap ekspor barang tambang tersebut sulit dilakukan. Banyak aksi penyelundupan timah keluar dari Belitung. Masih pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, dari Belitung dihasilkan lada. Komoditi ini sama seperti timah, yaitu dijadikan sumber penghasilan kerajaan. Lada yang dihasilkan adalah lada putih dan merupakan komoditi perdagangan yang diekspor keluar wilayah Kesultanan. Jadi itu teman-teman tentang sekilas tentang tambang di Belitung ya, dan museum tentang penambangan di Belitung. Oke, ini semua kita sudahi dulu. Sekian dan terima kasih.